Oke, kita sampai ke part terakhir. Alhamdulillah. Inferensial variansi dengan standar deviasi dua populasi. Ini varian standar deviasi. Syaratnya dua populasi independen, kemudian cross sampel acak sederhana dan berdistribusi normal. Oke. Masih ingat ya kalau misalkan bentuknya seperti keong, ini adalah standar deviasi populasi. Oke. Ini juga kalau ada quadratnya itu varian namanya. Kalau nggak ada quadratnya dia itu standar deviasi ya. Oke. Rumusnya sangat gampang ya, rumus paling gampang sedunia. Karena cuman standar deviasi satu atau varians satu per varians dua. Oke, tapi di sini ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu S1 itu bukan berarti yang disebutkan pertama di soal, atau ya bukan berarti yang pertama disebutkan di soal, tapi yang lebih besar. Jadi kita perhatikan dulu standar variansnya. Yang lebih besar itu yang mana? Antara yang satu, kan ada dua kan? Ada dua kan? Nah, itu kita pilih yang paling besar, taruh di atas. Yang besar taruh di atas, terus yang lebih kecil taruh di bawah. Oke. Turun sih. Kemudian ada derajat bebas numerator. Nah, ketika kita mencari di tabel F distribution, itu ada tabelnya, yaitu tabel A5. Itu ada degree of freedom 1 dan ada degree of freedom 2. Yang N1 ini adalah N milik varians yang lebih besar. Sementara N2 ini adalah milik varians yang lebih kecil. Jadi misal S1-nya itu 100. Terus S2-nya 50. 50. Terus N1-nya berapa ya? N1-nya 5. N2-nya 3. Oke. Maka yang akan jadi N1 adalah yang ini. Karena S-nya lebih besar. Dia mengikuti S yang lebih besar. Oke. N2-nya yang sisanya. Oke, untuk dua populasi yang berdistribusi normal dengan variasi yang sama, maka distribusi sampling dari uji statistik adalah sebagai berikut. F. Ya. Varian 1 per varian 2. Nah, bentuk dari S itu juga berbeda, dia itu ada kok S. Bentuk dari grafiknya juga berbeda, dia itu tidak ada yang negatif, artinya dia tabelnya berada di sebelah kanan. Kemudian ini kumulatifnya juga ada di sebelah kanan. Kan biasanya kan ada di sebelah kiri. Yang di Z ataupun T itu ada di sebelah kiri, yang ini ada di sebelah kanannya. Oke. Sebenarnya nyambung sih sama ini. Kenapa kok dia itu bentuknya ada di sebelah kanan? 0, karena kan ini kan yang lebih besar per yang lebih kecil, sehingga pasti nilainya 1, gitu kan. Oke. Ini sifat distribusi F, dia tidak simetris, ya tentunya kayak gini tidak simetris. Kemudian nilai F tidak dapat bernilai negatif, ini tidak bernilai negatif. Bentuk yang tepat dari distribusi F bergantung pada dua derajat bebas yang berbeda. Oke, ini masih sama, contoh soalnya kayak yang tadi yang awal, kayak yang independen ya, yang min independen. Cuman ini klaimnya aja berbeda. Kalau di sini klaimnya baik yang diajar oleh profesor perempuan dan profesor laki-laki itu memiliki variasi nilai yang sama. Ya, kita akan buktikan itu. Buktikan dia mengandung unsur sama dengannya. Oke. Ya, di sini dibahas.
The claim that male and female professor have the same variation can be expressed symbolically as variance 1 sama dengan variance 2. Oke, salah. Kita langsung ke sini. Sehingga kalau misalkan dia itu mengandung unsur sama dengan H0-nya adalah yang ini, yang langsung sama dengannya aja, yang menjadi original claim. Karena mengandung unsur sama dengan, maka H0 menjadi original claim. Gitu ya. Saya ulangi lagi bahwa kalau mengandung unsur sama dengan, H0 itu akan menjadi original claim. Kemudian H1 itu ke bawahnya. Karena ini sama dengan, maka lawannya tidak sama dengan. Signifikan levelnya 0,05, kemudian kita langsung masukin ke rumusnya. Oke. Oke, ini dapat dari mana angka-angkanya? Itu dari sini. Variance 1, variance 2. Dari male dan female ini, nanti akan dihitung variance-nya. Pakai Excel bisa. Nanti dipilih yang lebih besar taruh di atas, yang kecil taruh di bawah. Akan ketemu 2,0269. Oke, ini daripada, kan ini pakai Excel juga dari variansinya. Daripada harus hitung satu persatu, nanti aja akan aku jelasin pakai rumus langsung. Nanti akan ketemu ini 2,0269. Daripada harus ngitung varians terlebih dahulu. Terus harus dimasukin rumus ini lagi, kelamaannya. Oke, nah ini yang kita pakai traditional method atau critical value method seperti ini. Nah, karena ini H1-nya tidak sama dengan, maka ekornya ada 2, yang di sini dan di sini. Oke, terus signifikan levelnya alfanya 0,05. Nah, ini karena ada 2, maka harus dibagi 2, yaitu 0,025. Ini dapat 0,025 ini kita cari di tabel F, itu kalau manual, primitif. Pakai tabel A5. Nanti akan ketemu 0,297 dan yang kanannya 3,09. Nah, karena F hitung kita itu 2,02, dia itu berada di area yang file to reject. Ini area reject, yang ini juga area reject. Dia itu berada di area file to reject. Maka dia akan gagal untuk menolak H0 atau menerima H0, menerima claim. Kalau di kasus ini dia tuh menerima claim. Oke, ini cara ketika kita pakai Excel. Kita langsung beralih ke Excel. Yang ini ya. Data analysis F yang ini ya. F test to sample for variance. Oke. Langsung saja di blok. Yang bawah juga. Ini labelnya dicentang. Alpanya berapa tadi? 0,05. Oke, udah benar. Nah, akan ketemu seperti ini. Apakah sama? Oke, kita belum terlebih dahulu. F hitungnya 2,02. Oke, sama 02,02. Kemudian P value nanti dulu. Critical one tail-nya 2,56. Oh, ini pakai yang 2 ekor. Ini kurang paham sih kenapa kok tidak muncul 2 ekor. Tapi coba kita misalkan pakai yang alfanya dibagi 2. Apakah hasilnya akan berbeda? Oke.
Ini seperti ini. Oh, sorry. Nah, ini akan muncul 3,09. Cuman ini masih ekornya masih 1 di sini, yaitu di 3,094. Kalau yang tadi berapa ya? 2,5. Ini 3. Berarti kurang akuratnya di sini. Tapi ini lumayan. 3,09 ini sama dengan yang ini, yang ada di kanan. Oke. Mungkin untuk misalkan untuk 2 tail atau 2 ekor itu harus dicari secara manual ya, untuk meminimalisir kesalahan. Oke. Tapi di sini kita dapat nilai p-value-nya itu sebesar 0,106. Jika kita bandingkan dengan alfa, yaitu 0,05 tadi alfanya ya, itu akan lebih besar, sehingga sama kesimpulannya, yaitu fail to reject H0 atau menerima klaim. Oke. Nah, ini hasilnya sama kayak yang perhitungan kita tadi ya. Nah, jadi kalau misalkan two tail itu kita juga harus membagi 2 alfanya. Jadi bukan pakai yang 0,05 lagi, tapi pakai yang 0,025. Jadi hasilnya seperti ini. Sama ya. Oke. Ini kesimpulannya, tidak ada cukup bukti untuk menolak klaim bahwa apa ya tadi, bahwa variasi nilai dari mahasiswa yang diajar oleh profesor perempuan dan laki-laki itu sama. Oke, sudah selesai. Ini nggak ada confidence interval apa? Oke, nggak ada ternyata. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Dari Triola, terima kasih. Suaraku habis. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye.